Jebo Session, the story never been told. Yo, aduh nih episode sekarang ini sangat menarik nih. Kita kedatangan tamu dari subkultur skinhead ya. Ada Bang Utai. Yeah. Bang Utai, saya hai dulu buat teman-teman saya. Halo. Nah, thank sekarang you udah diundang nih sama Prung nih. Aduh, sama Bang Utai, makasih banyak udah datang juga gitu. Nah, berhubung Jebo mau persiapan nikah nih, jadi kita ada super subnya. Ada Om Angke. Oke lah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya. Bang Utai, pertama nih yang Sion denger kan Bang Utai. Emang bukan Sion denger juga, udah kelihatan lah Bang Utai tuh. Rootsnya si skinhead tuh di Indonesia. Iya. Bang Utai yang pertama datang nih. Waduh. Ya maksudnya yang nyebarin lah ya, yang spread the culture ini gitu kan. Katanya gitu ya, yang beredar. Yang beredar, tapi emang bener. Iya. Bisa diceritain nih Bang? Oh gitu ya. Pertamanya apa dulu sih? Apa band-bandan rock and roll dulu atau apa dulu, dari kapan gitu kan? Oh gitu ya. Kebanyakan kan ada beberapa yang belum tahu juga gitu. Iya benar. Iya, pertamanya sih emang ya kita lah biasa band SMA dulu kan. Zaman itu. Bawain apa dulu? SMA tahun berapa ketahuan umur ini. Dulu tuh 94 lulus gua. Tapi emang di end tuh ngebangunnya dari 92 93 emang 92 93. Emang masih band punk gitulah. Oh, lebih ke punk ya. Bawain punk dulu tuh. Iya, bawain punk. Apalagi dulu, Jakarta lebih punknya tahun-tahun segitu ya, 90 awal banyak. Iya, udah banyak. Tapi kan emang 90 awal tuh nggak lepas dari metal juga kan dulu tuh. Zaman Sepultura lah, apalah. Nggak pernah bikin band-band itu juga gue. Tapi kalau ke ska culture ini ya masih satu ininya ya, ke punknya tuh bikin di N tuh 93 loh. Di N 93. Jadi masih SMA ya? Masih SMA. Nah, itu emang band college lah dulu ya, bawain. Nah, terus punya kesempatan lah habis lulus SMA abroad nih dikit ke negara tetangga nih, Singapura. Oke, Singapura dulu. Singapura sekolah bahasa. Nah, di situ diperkenalkan tuh sama si skinhead. Adelvi. Adelvi juga. Anak-anak Adelvi juga udah ada di dulu. Udah ada. ada. Kalau di Singapura mungkin dari tahun 88 udah ada tuh kayak. Oh iya. Emang karena Commonwealth ya. Berarti sama kayak hardcore juga ya, kayak si Stomping Ground. Iya. Apa itu Stomping Ground ini? Gua nonton tuh. Terakhir ketemu di Singapura Stomping Ground. Masanya skinhead semua. Oh itu ya. Masa si Stomping Ground itu emang dulu kan emang gue juga nggak notice ada The Boys, ada gitu kan. Tapi emang itu crowdnya tuh udah skinhead semua gitu. Padahal itu wave-nya ya, wave awal di hardcore tuh di Asia ya, Southeast Asia ya, emang Singapura ya. Emang patut ini juga tuh. Ya kita juga masih ngeling sama mereka gitu kan. Nah di situ emang dulu kan main skate apalah gitu kan. Perkenalannya emang dari situ. Nah yang main skate sama gue abangnya skinhead di sana gitu. Ya itulah punya literatur Skinhead Bible itu. Oh iya. Skinhead Bible yang original. Ya udahlah itu dibawa ke Jakarta. Dulu tongkrongan masih punk juga ada di Pejaten. Ini singkat ceritanya emang. Ya jadilah tongkrongan itu sih di Pejaten. Kenalin lah ke sana ya. Kenalin lah di sana. Nah, dulu kan belum tahu ya, maksudnya ngadopsinya cuman mau baca juga ya Inggris Cockney banget gitu kan. Tapi kan belajar di Singapura ya, di Singapura kan belajar bahasa. Iya. Tapi emang nyadurnya dari ya itu tadi benar, fashion dulu pertama. Ya bisa dibilang poser ya nggak apa-apa, emang itu kan pencarian kan. Sama juga. Kami juga pasti. Iya, garunya gitu. Poser aja. Itu tahu apa-apa harus lagi belum tuh. Literatur apalah gitu ya, belum semasif kayak kayak sekarang lu di kamar lu cari apa juga dapat gitu dulu kan. Juga kalau dulu tuh mesti ke tongkrongan nih ya. Mesti ke BIP kalau di sini. Kalau di mana Jakarta mesti ke Blok M. Kayak gitulah. Nah singkat cerita ya itu jadi tongkrongan yang emang ngambil ya pertama sih emang kita adopsi fashion lah ya. Dari situ yang di Pejaten tuh tahun itu ya itu kan 94 lulus 95 96 lah jalan. Nah disitulah tuh udah ya itu ada
ada DN, ada anti squad, ada chaotic, itu mulai satu tongkrongan itu tuh jadi awalnya di situ. Terus apalagi ceritanya yang si Skinhead Bible itu kan ya, yang si Skinhead Bible tuh. Sampai Aan juga pernah cerita. Oh gitu ya. Saya dapat dari Bang Utai. Oh gitu ya. Dapat Skinhead Bible, dianya jadi langsung. Oh gitu. Oke, Berarti kalau dulu kuliah katanya pernah jurusan apa? Musik. Itu di mana? Pas di Tuh ke LA gua. Di US tuh. Oh di US. Oh iya. Jadi kalau pas di Singapura berarti Singapura ngambil TOEFL lah. Sekolah setahun tuh di situ. Setahun batulan catatan. Tapi emang ya maksudnya ya ilmu nggak ini banget lah gitu ya, ilmu musiknya, ilmu bahasanya juga masih belepotan bahasa Inggris. Tapi ilmu kehidupannya sih. Benar. Ilmu jalanannya. Soalnya apa ya? Ya pertemanan gitu kan. Kayak kemarin sempet di Entour masih ketemu anak-anak yang di scene itu gitu. Itu sih yang mahal gitu menurut gua. Silaturahmi itu mahal. Maksud gua emang ya ini jadi kayak ya kita kaum skinhead bangga akan kelasnya gitu ininya, terus ketemu di ini jadi saudara gitu ya kan, udah kayak gitu sih. Betul. Lu mau ketemu di mana ya lu kayak ya kan ngeliatnya dari fashion dulu kan. Benar. Kan? Wah udah nih sepaham nih. Wah musiknya sama nih kayaknya. Kayak gitu kan. Ya kan. Apalagi kalau misalnya dari kaos misalnya kan. Wah mau negor, wah ini pasti ya kan. Itu. Punya apa lagi di rumah? Ya zaman sinilah waktu sempet kan emang kalau kesini yang acara Saparua juga sempet, ya kan. Iya kita kadang-kadang kalau ngobrol juga ketemu orang dilihat dari bajunya. Iya kan. Wah ini kayaknya sepaham lah sama kita lah kita ya. Itu udah sign ya. Dapat baju di mana? Iya. Ada apa lagi? Aku ada kaset ini gitu. Iya. Lu ke Mosi aja. Aduh, masih dekat rumah tuh. Oh gitu kan. Dekat si Tommy Lino kan. Tapi gue sedikit ngelurusin ya. Maksudnya emang di sini nggak ada pengeklaman sih. Wah, gue yang pertama gitu. Nah, itu berat tuh. Jadi itu menurut gue tuh beban moral sih. Iya, benar. Lebih baik emang message-nya nih. Ya gue masih di sini. Sampai kapan? Ya ini udah way of life, ini udah kayak jalan hidup gitu kan. Nah, maksudnya ya gue jalanin aja semampu gue. Gue juga nggak tahu kan ke depannya gimana. Tapi emang ini udah jadi jalan hidup gitu. Jadi ya bukan masalah siapa yang bawa, siapa yang pertama apa segala macem. Itu udah ini deh maksud gue lebih ke arah ya ini mau ngapain nih scene itu. Kan kita kan ngebangunnya bareng gitu. Iya benar. Nah, ngobrolin masalah scene nih kayak regenerasi nih dari regenerasi itu kan tongkat estafet tuh harus sebenarnya bukan mungkin Sion lihat ya dari beberapa ya ada tongkrongan di kota antah berantah atau di antah berintih gitu yang mungkin dia nggak ada apa sih ada gap dari itu ada gap dari senior ke junior kayaknya kebanyakan ya senior jadi pasti itu cuman ya gimana nih aku tadi ngeliatnya kayak si regenerasi sekarang apalagi tahun 2020 nih 2022 gitu regenerasi misalnya di Jakarta gitu. Ya kalau gue sih nyikapinnya ya, maksudnya kayak kalau regenerasi ini bonus. Menurut gue nggak usah dipupuk kayak ya lu search tadi kan, lu di kamar lu search aja dulu deh. Ntar kita ngobrol, lu punya ilmu, gue punya ilmu misalnya yang bisa kita obrolin gitu. Iya benar. Kan bukan yang emang lu dapetnya dari kita nih yang udah lama nih, nggak juga. Mungkin dia punya search yang lebih gitu kan. Maksud gue kalau ini kita lebih ngebangun ini Yon. Anak-anak lamanya nih, jadi ngerangkul anak-anak lama yang emang ya masih di situ, masih emang ngeboots, masih apa, ya itu di situ nyatuin aja dulu gitu. Kalau ini ntar ngelihat regenerasi kan jadi bonus aja gitu. Tapi kita mau bikin apa nih di sini gitu. Lebih ke situ sih gue. Fresh cut. Iya kan. Fresh cut. Nah itu tumbuh mungkin kayak misalnya waktu zaman ya sering main ke Bandung apa segala macem, terus ngelihat foto-foto. Udah dari baru udah kecil-kecil gitu. Seru juga gitu. Iya, seru. Nah, kalau di Jakarta itu jarang. Jarang ya? Nah, sekarang juga sih. Kemarin juga pas acara yang terakhir udah jarang juga. Jarang, maksudnya emang nggak nemuin yang emang mau datang terus mau emang ngobrol sama kita gitu. Mungkin emang sungkan karena umur gitu. Kebanyakan sungkan. Generasi TikTok sekarang. Kalau di Bandung kemarin lihat sih. Masih ada kecil kita. Gitu maksudnya. Ya SMA, SMP gitu udah dress gitu dress aja. Ya mungkin kesannya tinggal knowledge masalahnya tinggal maksudnya udah belajar sih gimana mau yang penting kita bilang sama mereka tuh, bukannya kita ini ya, maksudnya kayak jangan 5 minute fashion nih. Iya betul. Lo besok
denger apa lagi berbahaya. Iya, Istilahnya kan gitu kan. Iya. Lebih baik lu dalemin ini, ya lu dalemin lah gitu. Iya. Apalagi kan kadang anak muda ya, cocok banget nih kayak Iya, gini. iya. Pasti suka semangat Iya. gitu. Ya suka semangat aja kayak Iya, gitu iya, gitu. bener-bener. Nah, sebelum mau ini nih ngobrolin yang Warrior. Warrior kan istilahnya distro ya, tongkrongan dulu atau distro sih kan? Dulu tuh rekor Mungkin dulu. Rekor dulu. Rekor Rekor dulu. terus distro ya. Iya. Nah, misalnya kalau mungkin di Jakarta pertama ya atau Apanya tuh? distro yang rekor yang khusus di Subculture ini ya. maksudnya di subculture atau di underground atau di genre yang lain mungkin? Oh, kalau genre yang lain banyak ya. Robin, Iska Bible ada kan kayak iya. toko-toko gitu kan. Tapi kalau emang pertama mau bikin si Warrior Record sama tongkrongan itu kan emang sebenarnya mau mewadahi anak-anak nih. Iya. Sama emang memfasilitasi nih misalnya. Bradbury nggak ada gitu kita adain iya, kan kayak gitu. Dulu seperti itu konsepnya gitu. Nongkrong juga, terus juga emang ya udah kita mau bikin apa nih gitu. Record ada, nampungin band gitu. Terus bikin toko juga. Iya. Terus Tahun berapa berarti? Itu 2000 kalau rekor pertama kali itu. 2000. Tahun 2000. Itu berarti si record terus si merchandise gitu kan terus jadi itu kan asalnya pas ke Singapura atau ke US ya. Iya, ada link juga ya. dapet link, koneksi gitu. Dulu tuh Mungkin Warrior sekarang mah nggak pakai PayPal kan nggak? belanja langsung tuh dulu. Jam 6 bulan ke Singapura balik. Gue lumayan. Just tip. Kalau sekarang istilahnya just tip. Iya. Padahal dari dulu ya. Iya, dari dulu. Kebayang gitu. Beli tiketnya juga lumayan kan. Iya benar. Tapi gua dulu ngakalinnya lewat Batam gitu. Ya, Oh iya. Punya cap Batam apa? Ya gitulah. Pokoknya lebih murah lah. Lebih murah. Misalnya nggak bisa dipungkiri lagi misalnya kalau ya pasti kayak apa sih musik-musik yang subkultur kayak si punk, hardcore kan terus si Oi juga gitu. Bang Beta yang ngasih referensi banyak gitu yang istilahnya ngopi aja gitu atau trend gitu kan ya. Dulu tuh beli follow Prepare itu kan. Iya. Sana kan. Iya benar. Kayak gitu. Sampai ke Tommy juga kan PHS kayak trade gitu kan cuman kopi nanti balikin lagi gitu seperti itu. Ya itu kan istilahnya ya itu dari hal yang pergerakan kayak gitu bakal tongkrongan yang sampai sekarang bisa disebut ya semua orang jadi ya istilahnya bigger gitu ya. Kata aku sih bigger sih maksudnya kayak Dari awal udah di Barkah ya? Iya. Pertama emang sewa itu atau itu dulu punya sendiri kan? Dulu toko roti nyokap gua. Emang bokap kantornya di situ, ada space lah ya. Wah, nggak dipakai nih, udah ajarnya buat tongkrongan. Bener. Pemanfaatan. Misalnya waktu dulu sih agak jarang ya kayak record label, terus ada toko juga. Biasanya kan record label, ya udah record label gitu. Terus berikut record label juga kan kadang ada yang nggak berani juga tuh tahun segitu record label kan. Iya, benar. Wartegnya tuh terkenal apa tuh? Tempat makannya tuh? Iya. Iya. Bahari. Sebelah itu. Kalau makan. Itu kan kayak si Warrior. Tahun 2000-an ya? Iya, tahun 2000-an. Di Bandung kan Aan ya, United Dress juga ya? Wah iya. Barengan berarti? Dulu tuh sempat collab, segala macem kan, bikin Archipelago ya. Ini ada satu cerita juga nih, jadi istilahnya emang, karena kita punya koneksi di Bandung, terus ya itu, pertama kali ke Aan. Yang bikinin logo Warrior itu Aan. Oh iya. Istilahnya gitu kan. Istilahnya ya kan dulu emang bikin sesuatu emang harus kesini lah, tropik. Terbanyak harus tropik, ya kan? Di Jakarta nggak tahu tuh. Terus bikin merchandise harus ke Bandung gitu. Ya. Jadi koneksinya itu udah dibangun lama sebenarnya. Iya, betul. Belajar sablon sebenarnya ya, dulu tuh kan kebanyakan kan ke Bandung tuh. Jago. Nah itu kan si Warrior tuh kan emang dibuat jadinya semua tongkrongan gitu. Iya. Jadinya semua tongkrongan kan. Gitu kan. Jadi nggak ngotak-ngotakan ini skinhead. Tapi kalau di sana juga dibilang, ini kayak rekornya rekor Oi doang. Iya, pasti ya. Nah kita maunya itu sih nggak kayak gitu. Iya. Jadi emang ini wadah, ini tempat ya berekspresi lah, apalah namanya ya. Yang penting kita kan di situ emang maunya kan banyak teman, ya kan. Nah itu silaturahmi lagi di acara ya maksudnya di scene kita pertemanan sih paling penting. Berarti berapa rilisan yang Warrior aja? Warrior 22 rilisan, 22 rilisan.
Nah ini emang sempet on off karena emang dari Barkah tuh yang dulu sempat pindah ke Pasar Santa, kayak di Kosambi kan, kayak gitu sempet tuh. Nah 2 tahun di Pasar Santa, pas awal pandemi banget, gue ngeri kan pasar kan, udah cabut. Sekarang pindah di rumah nih, gue set di rumah. Di mana sekarang? Di Depok sih. Di Depok. Tapi anak-anak pada datang juga. Datang juga. Barkah tuh berarti dulu Jakarta Selatan juga kan? Selatan. Jakarta Selatan. Wah ini nih masih banyak nih harus dikupas nih. Kayak apa sih? Rilisan kan 20 band gitu. Ya maksudnya 20 rilisan beberapa band gitu kan. Iya. Itu sama zaman dulu gitu kan ya kan kalau kaset sih zaman dulu oke lah masih kita masih kayak banyak orang yang membeli kaset. Saya kan di rumahnya pasti tip atau CD mungkin ya. Atau CD juga gitu kan ya. Kan kalau sekarang nih gimana? Oh gitu Pasar rekod gimana? Oh gitu. Iya, tadi yang terbaru gimana? Ada kepikiran buat bikin rilisan lagi apakah masalah kan yang sekarang kan udah dihantam sama yang apa sih? Apa yang internet digital apa ada gitu kan. Padahal kan rilisan fisik kalau anak-anak zaman dulu pasti kan ya ngoleksi CD gitu kan. Dia pengen ada gambarnya apa aja terus ada liriknya gitu kan. Itu sih hal yang paling penting ya. Nah, kalau yang sekarang buat si Warrior nih. Oh gitu ya. Iya, kayak yang tadi gue cerita nih on off karena emang itu maksudnya kayak gue direkord juga di event juga kan jalan semua Warrior. Jadi emang bagi tugas nih. Fase gue pas Archipelago itulah. Nah, ada fase lagi nih si Didi The Gross yang jalanin. Terus sempat lepas nih ke Imam sebelum bikin Smartest. Iya. Dia di Warrior sebenarnya. 5 rilisan keluar juga pas Imam. Nah sekarang di tag sama Didi lagi nih, ambil alih sama Didi lagi. Kalau gue lebih ke store, event mungkin gitu. Soalnya kan emang itu ini ya, jalannya bareng lah ya. Kalau kita bikin event, wah harus ada rilisan yang keluar gitu. Soalnya kan asik gitu. Launchingin band lah, apalah gitu. Lebih ke situ. Sebelum nanti kita obrolin apa sih yang Warrior Coming Back ya? Oh iya. Warrior Coming Back. Masih penasaran nih. Warrior kan ada ini. Apa bikin event? Nah, bikin event kan ada Mode Maze Day ya. Iya, terus yang paling mungkin teman-teman banyak tahu juga band-band luar nih. Oh iya. Berapa band sih, Bang Utai? Band luar gua nggak ngitung tuh. Lumayan lah. Yacht of Today. Yacht of Today. Opres. Ya. Last Resort. Tuh nengoknya ke sini. Ini Last Resort ke sini, ini Last Resort ke sini. Oke. Udah lupa padahal. Iya. Kalau itu beda lagi ya pas yang kemarin apa yang ngedatangin si Agnostic Front. Bukan ya Agnostic Front yang di band Inggris tuh yang di Jakarta Jakarta Barat. Ya beda ya bukan ya. Bosen Glory ya? Bosen Glory. Si Warrior juga. Oh iya. Berarti yang terakhir? Yang terakhir Bosen Glory. Sorry Total Chaos. Oh Total Chaos. Total Chaos sempet bikin juga tuh. Itu kutukan nama tuh. Itu band. Gawat tuh. Nah ya bisa ngedatangin band-band luar itu koneksinya gimana sih? Iya langsung koneksi. Iya dari koresponden lah, email lah. Terus juga ada teman-teman yang ngebantuin mungkin. Nah, terus kita kerjasama sama ya itu Singapura booking agent gitu. Atau enggak direct langsung ke bandnya nih. Lebih asik sih direct langsung ke bandnya tuh. Tapi biasanya kalau kita kontak sama band luar kayak gitu, mereka emang nyari-nyari juga gitu pingin main di kita apa enggak? Istilahnya emang gini ya, maksudnya kayak band luar dia bilang gue udah main ke Asia nih, tapi cuma ke Jepang. Sekarang lu mesti sekarang lu mesti ke Southeast Asia nih. Lu mesti turun ke Indonesia, Malaysia, Singapura gitu. Nah, banyak band-band itu penasaran karena emang Indonesia the biggest scene punk-nya nih di. Jadi emang dia mau ngeliat scene nih. Ada tuh band yang mau ngeliat scene sama emang experience lah di sini gitu. Iya benar. Perjalanan terus ada bonus mungkin dari Australia. Aduh, ada spare waktu 3 hari kemana? Bisa. Dikit. Iya. Bisa. Makanya tuh emang kalau enakan band tour ya gitu. Maksudnya emang dia mau negara kita mau kelewatan nih. Ya tinggal kan bagus tuh kalau misalnya di tournya dia udah down under Australia, lo mau ke Jepang misalnya, lo lewatin dulu sini nih gitu. Oh iya, benar-benar. Gitu kan. Ada rencana nggak ngedatangin ya dekat-dekat
Kalau sebelum pandemi sebelum pandemi misalnya kalau pandemi nggak ada aja. Kemarin apa sih yang mau datang gitu? Iya kayak kemarin kan anak-anak kalau ini kan jadwal Cockney Rejects ya. Main di Australia kan. Nah, ini masih berlanjut nih. Kalau kemarin emang si Imam kan memang mau ini kan. Nah, kalau gue sih emang udah ngontek beberapa band sebelum pandemi itu. Kemarin tuh ada kayak Perkele, Bad Manners, kayak baik Swedish. Swedish Pride. Gak gini aja Swedish tuh. Iya. Sama si Bosan Glory tuh dia bilang kalau gua ada pengen lagi. Kalau gua ada album baru pasti gua lewatin Indonesia deh. Iya. Berarti planning udah ini ya. Lu Perkele lumayan enggak Perkele. Ya makanya nih linknya nih jadi kita mau Perkele Jakarta langsung Bandung gitu. Iya, ayo. Iya ngambil kacanya aja buat Perkele nih. Bisa jalan-jalan kemana lagi. Harusnya sih gitu. Nah ini masalah ya tadi kan sebenarnya ya nanti juga kita bahas lagi nih. The End. Kemarin kan baru ngeluarin yang We're Coming Back. Warrior Coming Back. Warrior Coming Back. Nah, The End tuh kan musiknya kan baru satu album ya? Iya. Sebenarnya 2. Yang satu album pertama banget tuh raw banget, cuma 50 pieces yang ngerekamnya pakai. Iya. Itu demo tape lah, demo raw lah. Yang diakuin made in Indonesia. Itu tuh. Justru itu yang kata-katanya harus dicari sekarang. Rare. Iya. Nah itu emang distorsi atau enggak sih? Oh gitu ya? Banyak sih orang yang menanya itu. Mau nanya itu ya? Kayak Beatles mungkin kan. Kan kuliahnya juga kan di LA kan? Iya. Oh gitu ya? Kuliahnya gitar ya? Ngambil gitar. Iya, pertama sih emang sebenarnya koedensial juga ya, nggak sengaja lah gitu nyiptain itu. Tapi emang udah ke-influence sama Templars, ya kan udah yang mirip-mirip ke situ, Bottom of the Barrel apalah gitu band-band itu. Tapi dulu tuh emang maksudnya kayak kita harus beda nih. Jadi ada satu waktu di satu studio di Jakarta, semua band ngetek di situ. Ini gitarnya sama semua. Oh iya. Kita kan nggak mau. Iya. Kan wah, nggak kayak gini nih. Ada vokal sih. Dulu juga diprakarsain itu sama Benny tuh. Upstairs dulu kan sempet tuh line up pertama. Oh iya, itu berapa tahun dia? Di dia lama juga tuh. Lama juga ya? Lama juga. Sebelum di Upstairs ya? Sebelum di Upstairs tuh. Jadi istilahnya emang dulu band college, terus gue cabut 3 tahun, gue balik. Nah gue cari tuh di tongkrongan. Nah Benny itu salah satunya ada di tongkrongan. Nah nge-iniin The End lagi dengan kemasan baru nih. Wah kita giniin aja. Nah itu kejadian itu. Sama emang itu juga tuh. Mainnya bertiga aja nih. Nah itu bertiga. Itu juga tuh. Bertiga kan. Simple. Musiknya dibuat simple. Ciri khas tersendiri. Maunya ada catchy dikit gitu. Tapi emang maunya sih shocking sebenarnya, dari lirik mungkin apalah. Gue nggak tahu lah penikmat yang ini. Yang penting kita nyajiin aja kayak gini nih di end gitu. Dan sampai sekarang band di kita dilihat-lihat belum ada yang formasi cuma 3 orang. Gitu ya. Karakter sound juga kayak gitu kan belum ada kan. Oh yang banyaknya Iya. Singlong gitu kan. Itu the best itu kan. Karena orang nggak sampai kepikiran kesana, cuma di end dia. Tapi kan dari hal yang tadi udah jelasin sama tadi kan, itu kan ya sebenarnya kayak pengen keren aja atau pengen catchy gitu kan kedengaran itu. Maunya yang diimpiin sih. Sama Anya Geraldine. Oh iya. Jadi orang nggak lupa gitu kan. Oh iya itu. Lamun jorok dong di sini. Jadi udah catchy langsung aja. Nih koneksi yang ke pertama kali sama Bandung deh. Nostalgia gitu kan. Ya pertama emang itu tuh kenalaan dari koresponden surat-suratan kan. Dari situ berarti beli si kaset. Mungkin dia. Kan emang alamat di situ kan. Made in Indonesia. Made in Indonesia. Jadi Aan dulu yang iya, kan soalnya 2000 berarti ya, tahun 2000 ya? Is Back. Is Back kalau misalnya 2000 ya? 2099. Is Back. Wah, 90-an 2000 berapa ya? 2000 ya? 2000. Iya, gue balik 99 sih. Nah,
Iya, dari situ ngajak ke ini, di sini, wah ketemu dari mana-mana benar tuh. Lagabara dari Jogja, ya kan, dari Malang ada, dari ini. Nah itu kenal sama Aan dulu apa sama Joki nih? Sama Aan. Sama Aan ya. Sama Aan dulu. Sama Joki udah kesini-sini tuh, karena sering intensitas main ke Bandung tuh. Iya. Kalau kebanyakan Joki kan di rumah Aan terus. Iya. Iya, kalau main ke Bandung pasti ke rumah Aan. Iya, kemarin. Makanya itu tadi kewujud logo Warrior apa? Oh, iya. Itu dari rumah Aan tuh. Oh iya. Dibikinin sama Aan lah. Sekarang itu ya. Sampai sekarang dari situ. Berarti itu emang ya makanya itu kan beli rilisan fisik itu penting sebenarnya itu. PO Box gitu kan dulu kan. Dulu masih kayak gitu ya. Masih aman kalau di Indonesia kan disebut alamatnya masih detail. Coba kalau luar negeri Victory Record, Chicago, PO Box ini ngirimnya kemana kan? Mau nyamperin juga nggak tahu tuh. Alamatnya di mana nggak? Cuma Chicago aja gitu. Itu detail. Tapi nyampe besok dikirim lagi gitu kan kayak gitu. Benar-benar. Asli itu rilisan fisik berarti sangat ya membantu buat koneksi juga. Selain itu juga apa lagi gitu? Yang apa ya nggak terlupakan tuh pernah waktu acara Or Culture apa kalau nggak salah. Or Culture yang Bukit. Iya yang di Bukit ya, Bukit skate ya. Iya skate ya. Nah itu kita rombongan itu nge-BM, dulu zaman dulu masih nge-BM. Oh iya, nyetop mobil gitu. Iya asli. Itu tuh nggak bisa kelupain tuh kalau ke Bandung emang apa tiap ini punya cerita lah ya. Tiap ini punya cerita. Jadi waktu itu ke Bogor dulu karena di Bogor di Buffer ada acara, kita ke situ dulu rame-rame. Yang main tuh ada Keep On The End kalau nggak salah. Nah itu kita ke Bandungnya dengan cara hari yang sama atau beda hari? Beda hari itu sama. Jadi kita nge-BM sampai juga wah gila. Main bareng ya kita ya? Oh iya main bareng deh di Or Culture yang di yang di Bukit ya? Bukit ada FOD ya. Itu situ seru. Berapa band waktu itu kalau ada? Dari Jakarta. Waktu itu di nama Keep On kalau Keep On kan Depok tuh kalau nggak salah ya. Oh Kultur. Berarti udah berapa kali main di Bandung ya? Hampir sering. Oh sering nggak? Bandung Lautan Oi waktu itu. ACC, tapi waktu itu pas di ACC nggak masuk line up tapi kita lengkap. Terus suruh main sama Joki. Oh iya. Iya waktu itu. Terus yang di lapangan futsal tuh. Dulu Aan tuh yang bikin yang main sama Jepang waktu itu kalau salah tuh Kopo tuh. Kopo iya yang Kopo. Oh iya kayak KSC. Bukan KSC. Iya KSC Kopo. KSC. Benar itu. Ya. Lapang futsal kan. Iya. Selain itu apa gitu makanan atau koneksi apa dari anak-anak gitu kan kayak mungkin pasti barter Oh gitu ya. Atau kalau dulu kan, kalau nanya kayak Mas Didit ya, maksudnya Malang kayak gitu. Kalau ke Bandung kan dulu mereka lebih ke kayak belajar nyablon kayak gitu kan. Kalau dulu enggak berarti ya? Enggak. Ya. Lebih ke Aan nih, bikin apaan nih gitu. Oh iya. Soalnya kan emang banyak bikin di sini dulu. Iya. Merchandise bikin di sini. Kedekatan sama Tropik lah ya. Oh iya benar. Kita ini. Tropik. Mana sekarang Tropik hilang digital. Tapi makanan juga ya salah satunya ini juga sih. Kalau kesini mesti ke Perkedel Bondon. Wah iklan nih. Jangan malam sekarang. Itu kalau Perkedel Bondon tuh ngeri lah ngantrinya. Ngeri ngantri. Bondon yang ada cuma perkedelnya. Kalau mau juga ke sebelah kanannya lagi ada madrasah. Masuk ke pesantren. Wah itu ada kenangan juga. Nah, tapi bukan gue ya. Enggak. Maksudnya kemarin waktu kan Erection, band Jepang Erection. Ya. Jadi sama gue juga tuh kan main di mana? Fame. Oh, Fame. Kalau nggak salah di Fame. Datang mau nganterin, dia mau ke itulah ya, mau buang tai macan. Tetes aja ya. Iya, tetes. Itu diceritain sama anak. Mohak men, masuk. Dapat tapi. Nunjukin. Waduh gila. Anak-anak pada cerita, iya, nggak lo foto. Intermezzo. Tapi itu hal-hal yang ya mungkin iyalah unik lah. Anak-anak ini kayak gitu.
iseng-isengnya gitu. Iseng-iseng Itu iseng kan itu. Tapi pasti kalau ada yang ke Bandung, pasti obrolan pasti ada yang ke sana ya kan. Iya. Soalnya legendaris. Iya, legendaris. Doli udah nggak ada kan. Kota lain udah nggak ada. Kalijodo udah nggak ada kan. Sarkem ada Mas ya? Masih gitu? Sarkemnya Jogja, Sarkem. Nggak tahu. Yang terakhir. mau pelesiran nih ya. Aku kan baru baca-baca gitu. Tapi emang itu kalau misalnya band luar datang, ridersnya tuh kalau bisa jangan kayak gitu sih. Ya, istilahnya kita yang ini. Iya. Ngerinya kan apa maksudnya pas di situ digerebek apalah itu kan tamu kan. Tamu benar. Gue juga kalau misalnya kayak ya melenceng dikit nih kayak misalnya dia minta narkoba lah apa gitu kan. Nah, itu pengen tahu sih. Iya, benar. Karena band-band gitu, band-band yang datang sini, ridersnya suka iya kan. Nah, mungkin nanti apa pas dia pulang ntar gimana kan nyangkut ya organize yang ditanya. Lu gimana nih kan? Iya, benar. Ya yang kemarin aja mungkin penasaran tuh yang apa sih yang ada si Tom Morello, Cypress Hill gitu. Ya siapa si Biril itu. Itu ridersnya gimana? Kebayang nggak tuh? Biril kalau nggak gitu mah. Oh iya. Oh dia lagi. Itu berarti ngeri ya itu. Kayak Snoop Dogg gue main di sini gimana kan ngeri juga tuh riders. Nah, berhubung nostalgia di Bandung kan banyak banget gitu. Nah, ini kan kita mungkin hal yang sangat menjijikan mungkin ya ketika mendengar masalah rivalitas itu. Gimana nih Bang? Masalah rivalitas itu apakah dari mana lah? Apa rivalitas musik lah atau rivalitas sepak bola gitu? Apakah dari Bandung Jakarta terus Surabaya Malang atau Solo Jogja itu kan wah itu kan asalnya dari anak musik juga mungkin kan teman-temannya ya. Terus yang lainnya jadi kebawa apa sih disangkut-sangkutin lah kultur baru yang mungkin diserapnya hanya oke lah sebatas di TV di mana di video ya film lah kayak gitu. Itu kan jadinya jadi gap-gapan yang sangat menjijikan mungkin ya kalau ada pertanyaan kan kayak gini, kalau band-band ya major label sih nggak bakalan kena ke sana ya maksudnya kalau kayak band-band yang sebelum kayak kita gitu kan. Ada pertanyaan juga nih, kok sekarang band Bandung udah jarang main di Jakarta gitu. Di Jakarta udah jarang main di Bandung. Ada apa nih gitu ya misalnya. Padahal kan ya mungkin acara juga emang udah jarang juga gitu ya. Lagian udah tempat yang sekarang yang susah tuh bikin acara. Ya kita IO-nya juga kalau bikin acara sebatas nggak kepikiran buat undang dari luar, cuma sebatas yang di lingkungan di kotanya sendiri gitu kan gitu makanya. Tapi kalau misalnya gitu kan benar kalau ada lain hal selain itu kan ininya gimana gitu maksudnya kayak ya ramai juga ada pertanyaan kayak gini kan ya nyangkutnya ke bola juga kan kayak gitu itu sih yang paling terlalu sensitif mungkin ya pasti kan subkultur yang kita kan yang lebih berdekatan gitu loh yang awal subkultur pertemanan kan pertemanan gitu hanya terpecahkan dengan 90 menit gitu iya kalau misalnya kita ngebangunnya dulu ya kan emang nggak ada tuh ya misalnya kita bikin Archipelago itu kan rentenir haircut sama anti squad di end gitu kan. Benar. Nah itu emang dari dulu tuh udah kita bikin gitu kan. Nah, maksudnya dalam artian emang bukan bawa colors, nggak bawa ya kan nggak bawa ke daerahan mungkin, nggak bawa ke rivalitas itu tadi gitu. Emang kita kan jalannya emang ini pertemanan loh. Prinsip dari beberapa kota bisa satu. Sayang banget pertemanan itu. Sama kayak yang tadi lu bilang. Sama 90 menit yang dicampur adukan ke sini gitu. Nah, ini ya misalnya kayak ini mau diobrolin juga nih. Maksudnya diobrolin dalam artian secara nyata gitu ya. Misalnya tadi Angga bilang main gimana? Ya Dian tetap main nih. Kan misalnya kayak gitu kan. Bukannya kita sok-sok main gimana apa segala macam, tapi pertemanannya itu benar. Sayang banget kalau emang itu jadi putus gara-gara ada segelintir rivalitas kedaerahan sama colors yang baru-baru gitu. Baru-baru kan itu baru-baru kan kultur baru gitu sebenarnya yang kayak gitu tuh kan. Padahal prinsipnya udah dari lama. Kan nggak mandang itu ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya lebih ke situ jatuhnya rasis dong. Skinhead nggak ada kayak gitu ya kan. Iya dong kalau misalnya kayak wah gue nggak suka nih ya kan kayak gitu kan rivalitasnya ya 90 menit lo di stadion nih oke lah lo cat apalah gitu kan di stadion lo keluar stadion udah bukan hak lo untuk memusuhi kan memusuhi juga waktu di stadion kan
ya beda tribun lah apalah ya. Lu di situ aja, euforia lu di situ aja. Betul. Kalau udah ini ya teman lagi gitu. Gue sih sayang pertemanan sih kalau emang ini dicampur adukan ke masalah rivalitas gitu. Iya, benar-benar. Itu risih juga ya. Risih banget. Iya. Tapi ya ini mungkin pembelajaran juga sih ya. Time will tell itu ya. Jadi istilahnya oke lah ini ada dinamika, tapi sampai kapan? Ya nggak? Nah ini dari kita ini nih ya bikin Prung bikin ini juga salah satunya sih menurut gue ya. Ya campaign sebenarnya. Gue diundang, ya gue menyuarakan point of view gue nih. Janganlah, kita kan berteman udah lama. Yang nyangkut misalnya kayak, ya gue pernah bilang di podcast orang main kesini nggak aman apa segala macem kan jadi beban ke kita nih. Benar. Padahal emang kita teman kita ada di kota itu gitu kan. Betul. Lebih ke situ sih. Betul sih. Oh, itu hal yang positif. Ya. Nah, ini kayak emang mungkin ya mungkin campaign gitu ya, campaign dari 90 menit itu hanya 90 menit gitu. Kesananya pertemanan gitu. Kalau masalah damai atau enggak itu terserah supporter yang lain. Tapi pertemanan itu nggak bisa dihilangin lah. Silaturahmi itu harus gitu. Kalau dicampur adukan sama ke kita jadi kena getahnya kan jatuhnya kan. Nah, kita nggak tahu gitu kan kayak. Oke lah, misalnya kalau emang ada band yang berafiliasi di stadion apa segala macam, itu kan aspirasinya dia untuk itu, bukan serta merta dia ngebenci kita juga gitu kan. Itu aspirasi loh. Aspirasi, ya kan benar. Sebenarnya kan kayak gitu. Gue pun ada bawa lagu-lagu yang emang, tapi emang jadi gue nggak mau jadi polemik gitu. Benar. Benar. Jadi sayang tuh karya gue tuh. Benar. Karena gue nggak mau ke-drag ke situ. Kalau lu ke-drag ke situ, oke lah, lu dapat masa banyak. Lu masa stadion. Kalau lu mau part of bagian dari itu. Kehilangan tapi kan kayak bukan. Iya, nantinya kehilangan follower ya. Aduh, saya main ke kontes ini teman tapi kehilangan follower kan begini juga. Iya, maksudnya itu kan menyikapi ya. Kalau gue di end khususnya gitu ya, gue sayang pertemanan nih. Mendingan emang ya mungkin BB punya statement juga gitu, misalnya kan, wah gue deh cukup deh gitu. Gue udah sampai sini nih tarafnya nih gitu. Sama nih misalnya kayak di end juga, ya mungkin gue nggak keluarin tuh lagu misalnya kayak gitu kan, karena ada dampaknya, ada bersinggungan mungkin ya. Tapi kan dalam hati kecil gue, ini karya gue loh, kan gitu ya. Benar. Ke situ sih, lebih ke bahkan situ. kalau kita mau bicara rivalitas yang kebablasan ini, lagu-lagu kita, karya kita gitu ya. Semua juga ya tahu juga lagunya DN kayak gitu juga. Kita kayak nyuarain keseharian kita dulunya kan, kita nongkrong, minum, nonton bola gitu kan, kayak gitu aja kan gitu maksudnya. Tapi kita nggak nyeritain rivalitasnya dengan lawan atau gimana, malah kita lebih rivalitas justru dengan kayak penjaga lah, kayak SCMB-nya lah, gitu kan. Acap makanan. Acap makanan kayak. Realitanya itu kan, istilahnya. Kita datang ke stadion ya nggak emang dulu juga mau datang misalnya kayak tiket segala macam kan lebih ke situ doang tuh. Wah ini mau masuk ke stadion aja susah nih karena dijaga masih easy gitu. Benar. Lagi ngantri pukulin. Jadi kayak hal kayak gitu mungkin dia juga ada lagu yang tentang nyeritain tentangnya, maksudnya nyeritain tentang ya udah pastilah kan nyeritain tentang keseharian terus equality gitu kan. Ada ya? Iyalah, skinhead kan nggak jauh beda sama maksudnya bukan nggak jauh beda. Bersinggungan lah sama bola, sama kelas pekerja, sama ya kayak gitu lah. Apalagi emang ngerusnya kan sepak bola sama kita tuh ya skinhead tuh maksudnya emang barengan lah gitu ya, emang dari kelas ini gitu. Benar. Lebih ke situ sih. Nah, itu suatu hal yang menarik. Terbaik nih. Aduh, sekarang tuh sempat denger pas kemarin launching nih. Apakah benar nggak atau enggak nih? Ada sempat denger pas kemarin launching kan yang single ya, We Are Coming Back gitu kan. We Are Coming Back 2021 berarti. Iya, kemarin kalau ininya 2021 rilis launchingnya. Launchingnya 2022 kemarin. 2022 ya. Itu mungkin rebirth ya, kebangkitannya. Wah, rebirth ya. Kebangkitan. Dua single ya sebelumnya ya. Yang no politik gitu kan. Yang politik sebelumnya tuh ada. Mau kemarin pilkada ya. Pilkada. Pilkada tuh harus disuarakan. Itu juga emang maksudnya ada juga teman-teman ya jadi gap-gapan yang hanya karena pilihan politik juga kan. Itu kenceng banget tuh. Kenceng banget kan. Gua sampai live group tuh. Istilahnya kan ada
grup apa WA sekolah lah apalah. Karena ngomongin politik jadi males kan. Iya, benar-benar. Madun sama Madrun sama Madrin gitu. Ada lama kalem. Itu aduh, kok bisa gitu ya? Iya. Tingkat tinggi, pinter gitu, pola pikir anjing, goblok. Nah ini nggak jauh beda sama ya kayak misalnya itu tadi lariin ke rivalitas itu kan. Iya benar-benar ya. Lu jadi gontok-gontokan di situ, ya kan? Padahal kan apa? Ini kayak kita ya, banyak yang hidup di jalan gitu. Sharing ya. Enggak, sekarang aku udah dulu kan ya, sama sih juga. Dulu kan ya berputar melingkar gitu kan. Iya. Ya kan kayak gitu. Jadi daripada S3, S4 tapi pikirannya kayak ini kenapa aja. Kayak gitu kan, itu hal yang soalnya menarik dari pas lagu yang no politik itu, pas lagi ramenya nih, pas muncul juga, wah ini bagus juga nih maksudnya pas dengerin, wah ini cocok nih. Soalnya lihat di anak-anak juga, justru kayak anak-anak juga pecah juga gitu kan, masuk masalah kemarin pilkada kayak gitu tuh. Jangan kan anak-anak keluarga liar. Iya. Wah, pecah pertemanan, pecah keluarga. Itu mau sampai kapan ya? Iya benar. Pilkadanya kelar kita masih masih gini aja dong. Besok makan apa? Lagi bisnis bikin jago. Justice not politik. Yang penting keadilan. Penting keadilan. Justice politik what the fuck gitu. Keadilan lah. Iya. Balik lagi ke ini yang ke campaign. Oh iya, yang campaign. Yang campaign itu mungkin apakah campaign atau apa gitu yang pas lagi pas launching kan ada DJ gitu kan, terus ada yang nge-chance masuk kenapa gitu bola chance bola. Itu apakah benar atau enggak sih? Di yang coming back ya? Iya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Tapi emang kita tuh ada yang kayak apa ya? Maksudnya nyumpulin anak-anak yang cuman bilang, ya ini kita scene nih. Jadi bukan jargonnya kayak misalnya bawa jaga rumah kita nih, jaga scene kita nih. Nggak boleh ada terkontaminasi itu sih sebenarnya gitu doang sih. Kalau misalnya kayak ya misalnya ya kayak ada band Warriors juga The Gross bikin lagu tentang itu. Bola. Itu lagu jadi ke teres misalnya gitu. Iya, benar. Padahal dia nggak tahu nih si band, tapi jadi lagu chance di teres misalnya. Emang dari luar negeri juga kayak gitu sebenarnya kan. Jangankan lagu-lagu yang skenanya ke kita gitu. Iya, lagu pop aja. Lagu pop yang nggak ada hubungannya dengan lagu cinta lah istilahnya gitu kan. Lagu Sukanto gitu kan lagu. Benar. Ya maksudnya hal-hal yang kayak gitu kan emang campaign juga ya ketika ada ya pas ini juga hilangin dulu lah gitu misalnya yang kayak gitu, kayak misalnya kita ya udah kita fokusnya pertemanan band gitu di sini kan, yang datang juga kan mungkin nggak hanya dari Jakarta atau dari Bandung atau dari Malang atau apa gitu kan, itu kan itu kalau bisa sih emang jangan ada itu. Jadi itu jadi misalnya lagi kan kita kalau di gigs kan udah mingles ngobrol ada gituan aja gitu misalnya. Itu jadi kaku tuh. Kaku, kan? Bingung ya kan, kaku. Wah, bingung yang pertama nggak bisa kalau kayak orang misalnya pas launching dia kan bingung gitu. Aduh, ini teman dari Bandung gimana? Karena gitu. Atau misalnya dari yang bandnya dari Bandung kan, aduh ini gimana nih kan? Karena padahal dia cuma nah, itu kan apakah gimana ya? Itu kan mungkin no chance football in the gigs gitu ya. Mendingan chance Sigi saga Sigi. Jadi the way ini, yes the way ini, pada panggil Unity itu ya. Asli. Jadi emang bener ya. Jadi emang bener campaign kadang misalnya ada band main itu. Tapi ntar dulu Sigi Saganya yang Atta Halilintar itu kan. Wah, tuh kalau gua hatiin. Ya bener kan. Itu berapa miliar tuh? Ya asli. Ganti jadi Atta Petir. Soalnya ke anak juga jadi tahu itu lagu Sigi. Tapi udah di ini belum? Belum. Maksudnya udah di lisensi dulu gitu. Jadi biar enak gitu. Iya, maksudnya kalau udah diakiin sebelum dia bikin, kalau pas dia keluar, woi nggak boleh ya. Ya benar. Biarin lah, kecil aja 50%, 30% aja lah ya dari itu ya. Ya 20% gini. Parah. Nah ini ya dinamika ya mungkin seiring perjalanan waktu ya. Kedewasaan gitu ya dari mungkin di luar negeri juga sama kayak gitu ketika teman-teman dari skinhead terus dia jadi
masuk ke kultur kasual ya mungkin ya udah ada yang berpandangan less goalnya nanti pindah ke kasual gitu kan jadi hooligan atau apa gitu kan kebanyakan di sana gitu kan tapi ya kalau mungkin di kita ya udah gitu apakah mau jadi hooligan atau kasual tapi ya kita ngehargain teman pertemanan itu susah gitu kan silaturahmi itu silaturahmi itu emang mahal gitu jadi ya udahlah 90 menit apalagi kultur kita dibangun lebih dulu dalam artian kita pertemanan lebih dulu dari lebih jauh lebih jauh gitu. Benar. Dari tahun 2000 mungkin yang hal-hal yang menjijikan dari tahun 2008 2009 sampai sekarang itu sebelumnya kan dari pertemanan dari 96 95 gitu kan iya lebih ke situ sih benar-benar jadi itu paling hal-hal yang paling menarik lah ya mungkin Bang Uta juga ya sempat gitu kan sempat gusar juga iya kok jadi gini ya iya benar itu juga sih ya jadi apa dalam perjalanan waktu emang ada fase ini misalnya dulu juga ada yang apa dinamika lah ya ada anti media lah apalah dicuekin ya kak hilang sendiri kayak gini itu ngeri juga anti media sampai lama juga ya itu ya lama juga sampai ya maksudnya kelas-klesannya untung di Bandung nggak ada yang anti media nggak ada ya di Bandung nggak ada yang anti media di sana semoga tahu lah iya maksud gua masih ada kan masih ada orangnya apanya orangnya masih ada who knows maksud gua itulah ada fase di mana emang ini scene ya kita kan scene skinhead nih misalnya kayak emang ini fase ini ada pas zaman waktu ini ada ini yang anti medianya. Nah ini kita kemasukan rivalitas, colors, segala macam. Tapi ya itu maksudnya kayak kalau ini kan didiemin nih, jadi down sendiri kan. Karena emang nggak ditanggap, nggak direspon. Kasihan. Nggak direspon lo, kasihan nggak gue respon lo. Kayak gitu. Dia mau bercepet bendera aja, bingung benderanya sampai mau di mana nih? Nggak direspon ya kak. Dikecilin aja ke skupnya, kan bisa. Soalnya kan di scene kita. Nah kalau ini kan nggak bisa nih. Ini udah lo bawa masa. Ini kan masa. Orang-orang yang nggak tahu, yang dari tradisional supporter ya gitu, yang segitu-gitunya dia masuk ke sini, wah masuk influence, intimidasi apa gitu kan itu kadang ya maksudnya ke akar rumput mungkin ya. Nah iya itu maksudnya kalau misalnya itu oke, kita nggak tanggepin nih sampai kapan nih? Benar. Masalahnya emang ngeri gitu. Ya mungkin ya itu tadi bukan edukasi ngomongnya tapi emang kayak ya pencerahan aja. Ini kan perspektif kita ngomong kayak gini misalnya menurut bukan kita jadi bukan jadi kitanya emang sok bener apa segala macam ya. Ini kan cuman ya kita menawarkan perdamaian yang maksudnya emang ya lo kalau hidup ada musuh ngapain sih? Ya kan misalnya kayak gitu loh. Kemana-mana nggak nyaman segala macem kayak gitu. Jangankan kita sama anak-anak kita, sama teman pergi kemana gitu ya sama keluarga aja. Sama keluarga yang mau jalan-jalan liburan. Jadi ada gimana gitu? Apakah dari kendaraan lah atau ya kayak gitu kan? Nah efeknya kan ke situ kan. Jadi kemana-mana gitu. Nah ini kita nggak mau nih ada efek domino sampai jauh gitu kan, sampai jauh sampai yang emang boykot apalah kan gitu kan yang tadi lo bilang gue pernah nonton juga tuh lo bilang wah BB di boykot nih di satu iya benar ayo kita ini ntar kapan main ini kan dia udah main sini ntar kapan jadi kayak si Manic Picture if you tolerate this your children will be next jadi quote of the day tuh jadi kapan lagi gitu ya sama kayak harusnya jadi gini kan GB start today jeng jadi kan mulai dari sekarang gitu sama kayak apa Under waktu itu iya Gosip Pro ya jangan lah gitu kan oh iya cerita tentang Under pertama dibawa ke Jakarta main di acaranya Skinhead Night bareng sama Aan sama Rentenir ya itu pertama banget ke Cibubur kan itu kafe itu berarti squatter kafe yang itu masih aman gitu ketika si Bro pakai stiker masih nggak ada masalah. Iya, benar. Everything fine gitu itu hal yang nikmati gitu. Si Bulldog Man yang di Unas itu? Skinhead Jambore itu. Skinhead Jambore kan ya? Skinhead Jambore 2 tuh. Belum ada ceng-cengan juga cuma, sekarang main kita lawan ini kan biasa aja gitu kan. Cuma kelompok supporter yang lain aja gitu kan. Masih ramenya. Gitu kan. Nah itu juga ya kan misalnya itu yang tadi nih misalnya kebawa sama nonton film jadi kayak begitu ya kan kayak yang itu kan benar. ada sport kayak rasis-rasisan aja segala macam
udah ini hilang sendiri kalau kita nggak tanggepin kan Iya, gitu benar. kan. Nah ya, banyak hal yang menarik ya yang diobrolin sekarang teh. Ini episode paling menarik. Bang Utai, asli Bang Utai. Ya, apa enggak? Suatu hal yang mustahil. Enggak, ini hal yang menarik benar asli. Reunian juga sih sebenarnya. Silaturahmi. Terakhir ketemu kita yang di Cimahi. Iya, Cimahi, main Cimahi. Tahun berapa? Cimahi 2012 2012 lah kalau nggak salah. Lupa gue. Lama banget lah. Nah, kalau di Suarga kan 2010 ya, yang Celtic Night tuh. Oh iya, pernah main. Oh iya, Celtic Night kan. Yang di Suarga. Iya. Asli, menurut saya ini hal yang paling jadi ngobrolnya tuh kayak enak gitu. Gimana gitu, aduh. Oh ya nih, buat si rencana Dien ke depan nih. Setelah single, album kah? Pasti bukan masing-masing. Oh gitu ya. Maunya sih album nih. Album. Jadi istilahnya benar tuh kata baru satu album. Satu album ya. Malu juga nih. Udah. Enggak usah malu. Enggak usah malu. Ada haircut. Ada haircut. Sama kita juga satu. Haircut juga gitu kan. Di zona nyaman. One hit wonder enggak ada. Yang penting ada rilisan fisik. Iya, maunya emang kita punya konsep kan, emang ngomongin konsep sekarang Warriors sekarang tuh emang udah lebih ke ini band crew gitu. Kita gua sama Imam personil tetapnya. Nah, si bass atau instrumen lain tuh nanti ngambil dari kru gitu. Oh iya, kalau dulu kan ada instrumen pakai sekso ya. Sempat waktu yang di Archipilak tuh. Iya. Nanti terus lagu yang Merdeka sama itu. yang dua lagu. Ada ya? dua lagu. Dua lagu kan. Ada dua lagu. Berarti konsepnya kalau udah sama Imam ngeri ya? Ngeri. Politik langsung. Ngibarin bendera itu. Langsung naik ke mobil. Iya sih, maksudnya emang lebih simpel ya, maksudnya kayak karena ya rumah deket apa segala macem bikin materi. Mungkin emang itu mau dikejar banget sih. Kayak misalnya emang bikin album-album selanjutnya. Terus juga ada gimmick. Kalau ngeluarin single, kita harus jalan nih gitu. Kalau kemarin single cuman hanya apa aja? Apanya tuh? Ya, di rilis fisik atau via itu doang? Apa di ini doang? Di kayak Spotify. Ya digital aja ya. Digital aja sih. Berarti single tuh udah berapa kalau ditotalin? Single tuh 2 sih yang ini sih. Oh ya, terakhirnya 2 ya yang itu ya. Politik sama ini. Jadi waktu politik kita tur Malaysia Singapura tuh dapat 4 kota. Yang kemarin nih Warriors Coming Back. Ya itu tuh Malang, Solo, Jogja. Aman. Mantap berarti. Luar pulau ada rencana? Apaan? Luar pulau ada rencana. Jadi emang sedikit ngomongin tentang ini karena bawa turnya ya, maksudnya kayak bawa turnya. Kayak ini juga nih, maksudnya kayak dibikin kayak 29 main, tanggal 5 main di Jakarta. Tanggal 6 mungkin balik lagi ke Bandung lagi. Iya. Tapi masih secret tuh kan. Under the radar. Ada rencana collab, misalnya album baru nih, misalnya nanti album baru nih keluar nih. Ada rencana collab sama apakah gitu ya. Musisi apalah atau ada tambahan apalah ya maksudnya. Gitu ya. Apakah masih dari musikalitasnya masih kayak distorsi apa yang tadi sebutin itu masih mungkin emang mau dipoles-poles dikit lah ya. Tapi nanti pakai apa gitu kan atau orange. Tadi juga dengar soundcheck juga udah wah ini udah lebih gahar ya. Skinhead Girl Warrior. Ya kan udah lebih wah ini udah. Iya. In the summer. Iya. Ya ntar tunggu aja lah pemunculannya gimana, emang kita tapi cepatnya ya, tapi emang udah di konsep gak kayak mungkin ya kayak kemarin misalnya single udah beres single udah. Enggak. Sekarang mah ya semangat lajunya lagi semangatnya nih. panas ya. Juga kayaknya lagi semangat. Harkat bermain. Harkat lagi sering main kayaknya nih. Lagi reunian. Apa kita panggil aja? Panggil aja. Narasumber langsung. Asli. Jadi emang juga lah emang lagi naik. Maunya gitu. Jadi istilahnya kan kita ngawalin nih. Mungkin emang nanti teman-teman ada band juga yang bukan ada band. Iya, punya band. Maksudnya Di terpacu juga untuk kayak atur gitu. Maksudnya kayak kita ngawalin, terus kita buka pintu lah istilahnya kan. Terus kawan-kawan, ayo deh. Itu udah ya scene-nya udah masih bergeliat loh gitu. Anak baru juga. Ya maksudnya anak baru yang dia masuk baru involve di Skinhead kan.
oh iya, udah main lagi, masa sih kita nggak itu kan itu band-band baru bermunculan. Iya. Mungkin kayak gitu sih. Apalagi di luar juga udah lagi produktif ya, band-band di luar juga sekarang. Iya. Istilahnya udah pada ngeluarin semua, Last Resort. Iya. Si Lars kan, masuk. Iya, Courtney juga kan mau juga. gelar album baru lagi juga kan kemarin lihat di ininya kan. An. Gimana An? Jos. Siapa? Apa kabaran? Tadi ngomongin lo nih An. Pas lo nggak ada. Ini klarifikasi jadi. Paling. Ceritanya kita lagi ngobrolin rencana di end ke depan nih album atau kayak gitu nih. Kebenaran kan Haircut juga sekarang nih lagi mulai lagi kan, mulai bener semangat ngebandnya lagi muncul lagi nih makanya. Jadi si panasnya tuh panas semangatnya gitu kan. Ya bener. Beberapa kali ya Sion ngobrol sama An gimana Haircut, aduh gimana ya. Gimana itu bukan apa? Cari personilnya. Ya, cari kan personilnya gitu. Diniatin sih kemarin. Iya. Sekarang dapat gitu. Ya. Nah, An ya kayak kemarin misalnya mungkin buat si Haircut juga ya. Udah rada semangat lagi ya. Yang sekarang kita terakhir ngobrol di Berak ya. An gimana? Atau aku bingung personil sih, sekarang gitu kan gitu. Sekarang kan kemarin kamu udah main juga ya. Nanti main juga gitu bareng sama Dien gitu kan. Nah, tadi Bang Gutawi ngobrol kan. Pertama datang ke sini, Aan. Apalagi kalau Haircut mati surinya lama banget kan. Ada rencana juga kayak Bang Gutawi juga nggak? Single? Album dong kan? Langsung album. Single dulu lah, ikutin gaya-gayanya. Iya. Masalahnya ini adaptasi sama personil baru. Orang lama sih, tapi kan gue pengen gayanya tuh rada masih oi ektis lah ya. Tapi dengan gaya yang baru lah, dengan karakter, apalagi drumnya tuh sebenarnya ini karakternya hardcore banget. Old school banget atau quick sebagai ya. Makanya gue harus adaptasi juga ke dia supaya bisa lebih inilah gitu. Iya. Gue sih pengennya gitu. Mantap. Maju terusan. Biar scene-nya nggak sepi. Iya. Siapa tahu misalnya berurutan nih, barengan nih, hampir berurutan pas keluar single atau album tuh berurutan. Jadi ntar band-band yang lain juga terpacu juga kan keluarin juga. Lihat ya. Comeback lagi ya. Iya. Comeback. Mungkin ya kalau ya Bandung Jakarta dua pionir ini ya, dua pionir ini yang Sion lihat gitu. Iya. Jadi mungkin dua pionir ini yang terus misalnya single datang, langsung Haircut datang, ini mungkin Anti Squad juga sebenarnya perlu kita ini juga Anti Squad kan, benar kan? Anti Squad sendiri sih udah nggak perlu diceritain kan. Satu lagi Bodog Brigade. Bodog Brigade kapan album keduanya? Udah hampir berapa puluh tahun deh. Ini baru kemarin kan baru terakhir ngobrol sama Ayo ke ganti personil lagi. Untungnya sekarang personilnya pada balik lagi semua yang lama lagi gitu kan. Maksudnya jadi enak lah. Nggak terlalu bakal ngerubah inilah, udah ada rencana. Tapi aman ya, aman mudah-mudahan. Iya, sebenarnya udah 2 tahun ke belakang kan udah pada balik lagi mereka. Cuma gara-gara Covid 2 tahun langsung aja ngilang lagi gitu. Padahal pas Covid itu bikin rilis. Iya, tadinya sekarang juga pas acara yang si Bandung Calling itu mau main bareng. Emang dari dulu pingin bareng ya, main lagi bareng sama dia tuh. Cuma karena ada personilnya, lagi senang-senangnya. Ya, BB mah yang satu suka dagang, susah. Yang satu atlet mah. Itu juga harus diwanti-wanti berarti nanti kalau main band. Mungkin karena ininya lebih besar dari Goes kayaknya. Kalau ngeband belum ada. Iya, maksudnya kalau ini bergulir lagi, Bandung Jakarta bikin kayak Archipilak lagi. Iya, nah itu keren sih. Memang ada planning itu ya. Ada planning ya. Jadi bikin wide open, eyes open wide gitu. Eyes wide open ya, wide open eyes gitu. Kayak judul film itu perasaan. Jadi mata terbuka lebar gitu. Buat teman-teman yang lain juga gitu. Jadi udah ngehantam aja daripada yang kemarin yang menjijikan kemarin gitu. Iya. Benar. Mantap. Nah itu, kenalannya udah ada. Tadi nostalgia. Kayak misalnya apa? Gimana kita pertama ketemu kan kita koresponden gitu kan. Lucu ya. Zaman Oisbek ya ya. Oisbek gitu ya. Bayang nggak gua dapat albumnya di N, terus ada alamatnya, kita kontak via surat. Saya kekasih. PO Box. PO Box ya ada. Kirim di sana.
minta nomor teleponnya, gua telepon. Teleponnya gak curi-curi, terlokal lah. Iya, benar. Jangan dulu. Dulu pakai ciri-ciri gitu kan. Ntar gue ini gini-gini. Pas ketemu kan di acara. Oh iya, pas acara. Bayang kan. Gua kirim flyernya yang Oisback gitu, ini ada bandnya gini. Ya. Itu sih awal-awal. Itu pertama kali Dian main, anti squad main ya nggak. Semoga ya nggak kapok dan benar nggak kapok lah. Benar, meskipun gue pusing pas acara, buset ini 11 kota ini gimana? Tempat segitu ya nggak. Tapi ya enjoy juga gitu. Jualan. Itu di hitam putih ya? Hitam putih. Itu stay-nya sendiri kali. Enggak, stay-nya gimana itu anak? Pada pulang, langsung pada pulang. Yang dari luar kota langsung pulang. Dulu kan gak kepikiran ada buat bikin kita homestay dulu lah gitu di sini, tempat stay di sini gitu kan. Kebayang kalau di rumah gua, waduh nggak ketampung. Benar. Itu aja katanya yang kecolongan yang anak-anak Jogja kan pada naik truk dari Ledeng kan, sampai ke Lembang. Gokil. Iya. Masih BM itu kan. Iya. Iya sama itu tadi ngobrol kayak misalnya gue sering kesini yang bikinin logo Warrior tuh di Iya. Waktu masih ada almarhum Erik lagi ya. Erik basis. Jadi Warrior sama United Dresses barengan istilahnya. Barengan. Iya. Bikin labelnya juga Worker sama Warrior dulu barengan. Kalau ini masih banyak sisa, gua mau udah habis. Iya. Ya gitu deh kisah-kisahnya. Iya. Seru. Terus ya dua orang ini yang juga yang nge-support, maksudnya yang terus ngajarin si Andar misalnya kan bikin lagu dong, lagu sendiri. Iya, benar. Terus ngajak main ke Jakarta ke acaranya Bang Utai. Ini dulu terkenalnya band Cianjur bukan band Cianjur. Mainnya di Cianjur. Mainnya di Cianjur terus. Itu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Iya, benar. Itu pertemanan tahun berapa ya? Udah lama ya, Iya, kayak udah United lama. pertama diajak rekor bikin istilah bikin rilisan gitu kan. Dulu gitu bikin rilisan lah 2 lagu 3 lagu ada demo ya dikasih ke anak-anak Perancis kan ya. Ya enggak dia anak-anak Perancis terus bikin Four Way Split gitu. 4 lagu gitu kan. Bikin 2002 ya? Iya. 2002. Jadi banyak band ya aneh. Iya. Bikin kompilasi Bikin kompilasi itu ya itu dari dulu itu. Iyalah kita mulai lagi lah ayo. Iya. Semangat. Tadi gua udah bilang sama Angga. Kalau ada lagu baru kita bikin Archipelago. Oh iya. Itu kan Archipelago tuh kebilangnya buat gue sih pengennya kayak ini jadi tiap kota tuh ada, terus ada nanti tuh ada ininya ada petanya, mapnya antar kotanya tuh bisa saling nonjolin. Ini Bandung tuh ada scene reportnya tentang perjalanannya atau band-bandnya apa aja nanti bisa kan gitu ya nggak? Iya benar. Pengennya tuh Archipelago itu kayak gitu kebentuknya gitu. Jadi hanya bukan sebatas rilis musik sama itu aja, tapi di dalamnya ada edukasi. Di dalam CD-nya tuh si slave-nya tuh kan ada gitu kan. Mungkin ada map-nya nanti Indonesia kayak family tree-nya ya. Iya, kayak gitu. Niatnya supaya yang Asia atau Eropa bisa luar negeri lah bisa ada lihat gitu. Iya benar. Kita ngasih tahu bahwa emang Indonesia nih luas nih. Istilahnya emang di tiap daerah nih ada nih. Kan gitu kan lebih ke situ kan. Keren. Sama kayak si Bulldog juga si Bebe sekarang pingin membentuk opini lagi karena kemarin kebentuk opininya ke bola-bolaan banget gitu kan si bandnya gitu. Karena sekarang personil lama lagi. Terus kan sebenarnya yang ya maksudnya kayak yang personil lain juga nggak terlalu intens ke bola. Nah sekarang pingin dibentuk lagi. Ini image-nya dari kultur yang awalnya kita tuh si band ini tuh pingin dibentuk lagi lah gitu istilahnya gitu kan. Keren. Ya itu emang harus bener sih kalau rilisan harus dibuat sih biar mendobrak. Biar mendobrak dan bikin semangat teman-teman yang lain juga. Dan gue sih kemarin dapat dapat edukasi yang lebih lagi sekarang tentang rilisan gitu. Kalau yang buat sekarang, zaman sekarang tuh kan udah pakai digital gitu. Nah, lu kalau rilisan sih bikinnya memang eksklusif aja sedikit. Tapi lu ngituinnya nanti ke provider yang lain, kayak misalnya kayak Spotify, YouTube itu harus gencar. Sebab nanti itu ada pemasukan buat ke bandnya langsung. Bisa dimonetize ya. Gua belajar dari Rekod, mungkin si Utai juga ada.
deadstock ya Tay ya. Kok berkaset masih banyak. Dulu bikin 1000 kalau cetak ya nggak? Iya. Kalau sekarang mah bisa ngeprint, cepet juga bisa jadi ya nggak? Iya benar, sekarang rata-rata sedikit-sedikit nggak ya. usah deadline misalnya, cuman kan kalau misalnya nyetak kayak gitu bisa seminggu 2 minggu gitu, itu mah 3 hari 4 hari jadi lah. Iya nggak? Nah, yang itunya tuh harus yang dari itunya apa? Gue ngelihat yang dari luar negeri gitu ya, band-band luar juga rata-rata gitu, tahu-tahu udah ada di YouTube, Spotify udah ada. YouTube Music ya, Apple Music. Nah, dan gue yang udah biasa, gue kadang siaran tiap Rebo gitu ya, kadang aduh band-band lokalnya mana nih, anjing banyaknya band-band luar doang yang gue iniin gitu, sayangnya itu. Mahal. 850.000 sekali upload. Setahun nih kalau ada monetize dibalikin lagi ke sana lagi ke Spotify ya. Oh gitu ya. Terus kan kita masih bersinggungan dengan record. Kalau kitanya pede mah kan hati. Tapi sekarang rekodnya juga mau digituin. Kemarin gue udah nanyain gitu ke beberapa rekod yang Bandung, Jakarta gitu. Mereka mau support. Kalau enggak ya mati. Masanya yang udah-udah gitu ya. Zaman dulu aja gue ngerilis yang United Trash, nggak seminggu lah, 5 hari tahu-tahu udah ada di HP masing-masing. Iya. Bocor. Ya nggak? Ngenesnya gimana gitu gua? Ya nggak? Bukan gua aja sih, band juga gitu. Rekod apa lagi ini mau gerak gimana ini CD sama kaset jualinnya gitu. Nah itu gitu. Jadi mungkin cari formula lagi ya kita. Jadi memang buat sekarang sih maka ya itu bersinggungan kalau rekodnya paling jadi yang emang harus aktifnya si rekodnya, dia yang langsung ke Spotify. Apakah kalau yang dulu rekodnya nggak aktif kan kita juga bingung. Kalau kita yang uploadin kan ini hak milik si rekod. Nantinya ada si recehnya kan, duit recehnya ke kita misalnya kan. Nanti rekodnya kan ini kan saya kan saya beli putus. Harus melek digital ya. Beli putus gimana? Tapi kan gini upload kan PL. Ya mungkin kayak gitu, terus mungkin kayak rilisan fisik juga sebenarnya. Ya mungkin beberapa orang pasti dia bikin pengen gitu dari fisik. Misalnya kan pengen lihat ya Slash. Terus mungkin nanti kalau bikin yang archipelago kan banyak. Itu kan lebih ke collectible item. Collectible item jadi itu tuh emang ya bukan masalah nanti dijual jadi mahal atau enggak, tapi itu nah ini nih di sini tuh ada gitu kayak. Kan kalau Spotify cuma hanya dengerin di lagu di mobil atau di mana gitu, cuma itu aja, cuma ada lirik keluar gitu. Salah satu bentuk support juga di situ tuh. Beli rilisan gitu. Benar. Kayak gitu. Selain support juga banyak sekarang jadi kolektor, Tay. Gue bela-belain. Banyak banget. Ada teman-temannya, apalagi yang banyak yang beli itu memang kadang udah beli, kadang kalau disegel nggak dibuka, ditaruh aja. Beli 2 satu ditaruh, satu dibuka. Kalau udah dibuka besoknya jual lagi. 5 tahun mendatang. Rare. Nah itu. Keren. Nih kita udah ngobrol panjang lebar ya dengan Om Utai, Om Utai, Bang Utai. Masih banyak udah datang juga. Iya Kang siap. Jangan manggil Bang. Kaku ntar gue. Apaan juga. Berhubung Gold nih, ini kita ada acara Going for Gold ya dari Bandung Calling ya? Iya, benar. Bandung Calling tuh volume 2. Volume 2. Harusnya tahun ini tuh kalau per tahun kita ini udah volume 4 sebenarnya kan. Volume 4 berarti tahannya udah 2 tahun kan. 2 tahun. Itu nggak ada corona. Iya gara-gara corona ini. Pasti kan. Kan ini saya. Malah sama kali ini juga mau medik ngomongin dia ini juga udah lah 2 tahun ini. Malah dulu sampai saya langsung ke Malang. Coba ke Mas Didit juga kan, pinginnya kan ada tiap kota gitu ya, mau ngewakilin gitu kan di acara ini. Benar. Cuma ya yang bisanya cuma yang deket aja gitu akhirnya ya. Berarti Bandung Calling volume 2 ya? Volume 2. Kita tempatnya di mana? Acara tahunan ya? Ini tuh namanya Art Hotel Braga. Art Hotel Braga. The Braga. Art Hotel The Braga. Makasih banyak ya udah menyediain. Anginnya gede banget. Udah asli udah kayak di pantai lihat. Nah, ini kalau di bawah sauna. Terima kasih banyak buat Art Hotel juga ya. Iya, benar. Yang udah nyediain tempat yang menarik ini, terus closing statement-nya gimana nih? Kesan dan pesan terkesan. Kesannya apa, pesannya paling nasi goreng sama. Iya, kalau di end kalau bisa dibilang emang selalu berkesan main di Bandung ya. Tadi kan bilang berapa kali main di Bandung, ada nge-BM apa segala macam gitu. Emang udah berapa kali lupa lah gue, tapi emang setiap main di Bandung tuh pasti berkesan gitu.
Ya ini sih maksudnya dari pesan gue ini ya maksudnya pertemanan itu nomor 1. Betul. Silaturahmi dijaga gitu. Iya, benar. Jangan sampai ada rusak susu sebelanga apa? Ada tinta, karena titik ada tinta setitik rusak susu sebelanga. Iya benar. Itu quote of the day gue deh. Iya maksudnya kayak gitu. Maksudnya dalam artian kita udah berteman lama, terus nggak boleh ya bukan nggak boleh, maksudnya jangan dirusak sama hal-hal yang bukan dari kita. Iya, benar. Kan gitu kan. Iya, ini kan di luar dari kita nih. Iya. Tanpa kekuasaan kita juga sih. Iya, kita benar. tapi kita aware nih. Iya, benar. Aware-nya dalam artian ya itu tadi diundang gitu kan. Iya, benar. Tetap respect sama Iya, yang undang benar. gitu kan. Kayak gitu ya lebih kita emang mau ininya sih ke situ gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Di sini senang, di Di sana senang. Oh, indahnya. Nah, itu kan. Iya. Udah Bang Utai? Iya, dari gue Bang, sih cukup. Apaan gue? Gue sih ya tentang Bandung Jakarta ini tuh dilemanya dari dulu banget gitu ya. Gue tuh apalagi waktu Oisbeck gitu nyatuin tuh, aduh bahagia dan That's the moment bangganya, ya. Momennya tuh Oisbeck bakal pertama? hilang. Iya. Susah payah itu mah. Oisbeck ketiga. Oh, ketiga. Yang pertama tuh itu yang 11 kota tuh ketiga Oh, ketiga itu Ketiga. malah ya. yang 1-2 gue bikin sama temen-temennya Under 18 juga dulu tuh. Dani Dados. Oh iya. Sebagai Unpad ya. Dari Dados tapi taruh nggak Dados ya. Iya, Dados asli. Namanya aja. Namanya Dados. Dia Nggak tahu Bandar punya asalnya. kesan banget gitu di event itu tuh bisa nyatuin. Dan pas gue ke Balikpapan gue kerja, terus pas balik ke sini kan itu udah benar-benar bola-bolaan banget. Terus kita bikin acara All Together Now All di Together Puncak Now di gitu Puncak. ya. Nah, itu tuh nyatuin lagi gitu supaya Benar-benar. musiknya musik lah gitu. Iya, Ya nggak? iya. Di luar musik ya itu terserah kalian lah apalah iya, gitu. iya. Jadi ya pertemanan tuh jangan dibatas-batasin dari Iya. kayak gituan gitu Iya. ya. Gue sih pengennya Iya. itulah gitu. Masih banyak impian, Iya. cita-cita yang teman-teman ya tiap-tiap kota gitu ya nggak, apalagi Bandung Jakarta, terus luar kota juga yang pengen bisa bareng gitu, bisa main di Jakarta, bisa main di Bandung gitu ya nggak. Gitu. Terus banyak juga band luar kota kayak Surabaya, Malang gitu kan banyak. Iya, banyak banget gitu. Yang supaya nggak kebuang gara-gara image-nya itu yang jelek itu gitu. Iya, benar. Gue sih pengen. Ayo kita mulai lagi. Iya. Itu sih. Oke, berhubung semuanya udah tersampaikan, kita ya ini mungkin udah statement udah ke ini kan udah ke kasih tahu semuanya gitu, udah tersampaikan ya. Udah perpanjangan waktu malah ini sebenarnya. Iya. Injury time, skor kacamata sama skor kacamata. Ya kita tutup aja ya. Iya. Di Sonoprung episode sekarang saya Sion. Saya Angke. Gua Utai. An? Bye bye. Thank you. Love.